Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala ahli baitihi wal anbiya wa syuhada sanifin jamil malaikatil mukarrabin Usanillah al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na fi ulumi fid daramin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan perbincangan dalam kitab Qurratul Uyun yang ditulis oleh Syekh Imam At-Tihami, dan topik pada malam hari ini adalah berkenan dengan tajuk menikah, takut menikah karena miskin ya. Takut menikah karena takut miskin. Saya akan membacakan beberapa hadis yang dinukil oleh pengarang dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakat tazwijah makhafatal ailati falaisa minna." Man sesiapa tarokah yang meninggalkan at-tazwijah, menikah. Siapa yang tidak mau menikah, makhafatal ailati, karena takut miskin. Maka Nabi kata falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan daripada kami. Jadi Nabi tidak iktiraf umatnya yang tidak mau menikah sebab takut miskin. Yang sebenarnya adalah bahwa menikah itu dalam Islam adalah menambah kekayaan. Seperti telah diberitahu dalam video sebelum itu, di mana Umar bin Khattab mengatakan, kalau ingin kaya maka cepatlah menikah. Sebab dengan menikah rezeki dua orang akan dikumpulkan menjadi satu. Zada fi riwayatin, ditambahkan dalam satu riwayat hadis yang lain, wa yuwakkilullahu bihi malakaini yaktibani baina ainaihi mudi amannatillahi ta'ala. Jadi hadis tadi itu ada tambahan lagi lah. Wa yuwakkilullahu, dan memasrahkan, mewakilkan Allah bihi, dengan dia, dengan orang yang tidak mau menikah tadi itu karena takut miskin, malaikat ini kepada dua malaikat. Jadi Allah akan mengutus dua malaikat kepada orang itu, yaktibani, yang akan menulis keduanya, bainanai, di antara kedua mata orang itu. Ya. Apa yang ditulis di antara dua mata orang itu, mudi amannatillahi. Mudi amannatillahi adalah orang yang menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mau menikah karena takut miskin, Allah akan mengutus dua malaikat untuk menulis di antara kedua matanya seorang hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini artinya absyir bikillati rizki, berilah berita gembira, bikillati rizki, dengan sedikitnya rezeki. Jadi orang yang takut menikah sebab takut miskin, maka dia akan diberikan rezeki yang sedikit, atau menjadi punca dia menjadi miskin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nakaha lillahi wa ankaha lillahi istahaqqa wilayatallahi. Man, sesiapa nakaha yang menikah lillahi karena Allah, wa ankaha lillahi, dan menikah
menikahkan ya. Jadi beza antara nakaha wa angkaha ya. Jadi man nakaha ya, sesiapa yang menikah, maksudnya dia sendiri mau menikah, wa angkaha dan menikahkan. Nah, lillahi karena Allah. Jadi seorang bapa atau seorang orang tua menikahkan anaknya lillahi karena Allah. So ada tambahan alif di depan dia. Ya. Wa angkaha kan menikahkan karena Allah. Apa faedah dia kalau kita menikah karena Allah ataupun menikahkan anak kita karena Allah, istahaqqa, maka dia layak wilayatullah, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberikan keluasan, kelapangan, nikmat yang besar kepada orang yang ada niat menikah seperti ini ya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faddalal mutaakhilu 'alal 'azibi kafatil mujahidi 'alal qa'idi. Fadlul mutaakhili, keutamaan orang yang menikah, 'alal 'azibi, atas orang yang bujang, kafatlil mujahidi, seperti keutamaan orang yang berjihad, 'alal qa'idi, atas orang yang duduk. Jadi sangat jauhlah beza antara orang yang berperang di jalan Allah dengan orang yang duduk di rumah. Pahala dia akan sangat berbeza. Begitulah kelebihan orang yang menikah dibanding orang yang bujang. Dalam video sebelumnya saya sudah berkongsi beberapa hadis Nabi SAW tentang larangan kita untuk hidup membujang. Inilah antaranya ialah yang boleh kita fikirkan ya. Kalau kita menikah, seorang lelaki biasanya kena datang ke masjid, ke surau untuk sholat berjamaah. Sekiranya dia tidak dapat hadir atas satu sebab, dia boleh ajak isteri berjemaah. Itu pun dah nampak dia punya perbezaan itu. Ya. Antaranya lah seperti itu. Wa rak'atani minal mutaakhili, 2 rakaat, solat 2 rakaat minal mutaakhili, daripada orang yang menikah, khairun, lebih baik, minas nataini wa thamani raka'atan, daripada 82 rakaat minal mu'tazibi, daripada orang yang bujang. Orang yang bujang sembahyang 82 rakaat. Lepas itu ada orang yang sudah menikah, 2 rakaat saja itu lebih utama daripada orang yang bujang sholat banyak rakaat. Jadi jauh ya dia punya perbezaan pahala dan keutamaan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini kelebihan kalau dia menikah lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis seterusnya Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un, dunia adalah tempat kesenangan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik tempat kesenangan itu al-mar'atu sholihati, adalah istri yang soleh, yang baik ya. Jadi ialah nikmat dunia itu banyak, rumah, harta, anak, jiran, kawan yang baik, dan kesehatan. Tapi di antara yang paling baik di antara semua itu adalah memiliki istri yang soleh. Karena itu orang yang bujang dia tidak akan mendapatkan kenikmatan dunia yang sebenar-benarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tazawwaja imra'atan. Ini ya, ini hadis yang lain tapi dia punya topik dia berbeza. Jadi kita ni memang dianjurkan untuk menikah, tapi menikah itu kena ada panduan-panduan dia. Seperti dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW, menikahlah kamu karena 4 perkara. Pertama, karena agama, karena kecantikan, karena keturunan, dan karena harta benda. Nah, yang ni Nabi nak tegur kalau kita silap memilih pasangan kita. Man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhu Allah illa dhillan. Ya. Man, siapa tazawwaja, yang menikah imra'atan, kepada seorang perempuan, li'izziha, karena kemuliaan dia, sebab kedudukan dia, sebab pangkat dan jawatan dia. Ya. Apa yang terjadi? Lam yazidhu, Allah tidak akan menambah kepadanya, Allah, siapa Allah, illa dhillan, kecuali kehinaan. Ya, jadi itu ya.
Jadi bukan, dia tidak akan bertambah, dia tidak akan menjadi seorang yang hebat lah, tapi akan jadi orang yang hina. Wa man tazawwaja dan siapa yang menikahi seorang perempuan lima liha kerana kekayaan dia. Dikejar wanita itu hanya semata-mata karena dia kaya, lam yazidhullahu, Allah tidak akan menambahkan kepadanya illa faqran, kecuali kefakiran. Wa man tazawwajaha, dan sesiapa yang menikahi perempuan itu lihusniha, karena ya kecantikan dia, lam yazidhullahu, tidak akan menambah Allah illa dina'atan, kecuali kehinaan. Jadi ini orang yang menikah sebab niat itu tidak tepat ya. Menikah digalakkan, dianjurkan. Tetapi jika niat nikah untuk semata-mata hal-hal yang dunia yang bentuk fizikal itu, maka kita akan mendapatkan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang betul? Ini sambungan hadis tadi. Wa man tazawwaja, dan siapa yang menikah imratan kepada seorang perempuan, lam yarid biha, yang dia tidak menghendaki kepada perempuan, illa, kecuali ayyaghudda basarahu, ya, kecuali dia kerana ingin menutupi pandangan dia daripada melihat benda-benda yang maksiat, dia wayahsuna farjahu, dan berniat kerana untuk menjaga kemaluannya, ya, supaya dia takut berzina, ya, takut dia berbuat dosa dengan melihat-lihat yang bukan mahram, atau yasilu rahimahu, atau kerana menyambung silaturahim. Kita kan kalau menikah, kekeluargaan kita kan menjadi besar. Jadi kita akan memiliki saudara mara yang lain, ada adik ipar, ada mertua, saudara, semua saudara-saudara belah isteri itu dikira saudara kita juga nanti, ya. Jadi itu hubungan silaturahim akan menjadi luas lagi. Kalau kita niat 3 tu untuk menikah, apa Nabi kata, barakallahu lahu fiha wa barakalaha fiha. Barakallahu, Allah akan memberkati lahu, kepada lelaki tadi itu, yang fiha dalam ialah fiha pada dialah, bagi perempuan itu, fiha dalam perempuan itulah, maksudnya dia akan rasa berkat di dalam dalam pernikahan seorang perempuan yang seperti itu. Wa barakalaha, dan memberkati Allah lah bagi perempuan itu, fihi, kepada dalam lindungan lelaki yang seperti itu. Jadi dua-dua akan mengambil manfaat, sama ada lelaki ataupun perempuan, jika niat menikah untuk yang 3 niat seperti itu. Walamatun khoroma sauda, dan seorang budak khurmau, janda, sauda, yang hitam, dzatidainin, yang memiliki agama, afdalu, lebih utama daripada perempuan yang memiliki harta benda, memiliki kekayaan dan jawatan, kecantikan, itu lebih utama menurut Rasulullah SAW. Karena dalam hadis yang lain, siapa yang memilih perempuan karena agama, maka dia akan selamat. Jadi karena itu, kalau ingin menikah, pilihlah yang ada agama, ada akhlak, ada etika. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang boleh dikongsikan pada tajuk pada hari ini. Insyaallah kita akan sambung pada sesi yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.